Hai, selamat datang di Oikitai Podcast. Saya Andi Mirza bersama Profesor Usmar Yusuf. Beliau merupakan guru besar dari Universitas Riau sekaligus sebagai fenomenolog. Mengenai uzlah dalam kedirian agung ya. Tadi kan konsep kita kan komunitas. Sejumlah pemuda-pemuda yang menghindari kejahatan atau kekerasan ataupun bentuk otoritarian sebuah pemerintahan. Sekarang tidak komunitas. Ada Sosok figur pribadi, agung. figur-figur ya, Ya, figur agung itu antara lain Abraham atau Ibrahim. Ini seorang pria agung yang memiliki istri yang begitu cantik. Sebelum dia beristri, dia menjalani perjalanan yang begitu panjang dari Irak Selatan sampai ke Turki. Perjalanan. Dia lahir di Irak, tapi pengembaraan spiritualnya sampai ke Turki. Inilah Ibrahim sebagai bapak monoteis itu. Dia melakukan perjalanan yang begitu panjang dalam tindakan-tindakan jalan sunyi, uzlah. Selain Ibrahim ada lagi Musa atau Moses. Dia pergi ke Gunung Sinai menjemput sejumlah perintah Tuhan, menjemput sejumlah perjanjian dengan Tuhan. Itu dengan jalan mengosongkan diri, tidak bisa dalam keadaan kenyang. Bukan orang yang keluar dari supermarket ketika itu ya. Dia harus dalam kondisi yang lapar, dalam kondisi yang mensasmitakan diri, dalam kondisi yang lemah, dalam kondisi makhluk yang tidak ada apa-apa. Makhluk yang lemah artinya. Ketika dia memposisikan diri sebagai makhluk lemah, kelemahan itu bisa menjemput keagungan yang luar biasa. Tapi kalau dia membusungkan dada, Tuhan akan lebih besar membusungkan dada. Lebih kuasa lagi. Untuk itu dia harus menjalani posisi-posisi melemah-lemahkan badan, melayu-layukan badan. Gitu ya. Inilah jalan uzlah. Kemudian ada lagi Sri Kandi yang kita kenal dalam tradisi Islam, Siti Maryam. Ya, ini atau Maria, bunda dari Isa Al-Masih, Yesus dalam tradisi Nasrani ya. Itu juga menjalani masa-masa uzlah. Orang akan bertanya, kok Siti Maryam ini setiap hari menghadap sebuah tempat yang sunyi, tapi makanannya cukup. Tidak ada orang yang menyetor makanan di situ, membawa makanan, stok makanan, tapi dia cukup. Jadi rupanya dia berjanji kepada hasil perjanjiannya kepada paman yang bernama Zakaria. Dia ingin mengabdikan dirinya hanya kepada Tuhan. Ini ada satu sosok perempuan uzlah, ya. Itu Siti Maryam itu sendiri. Ini jalan uzlah, jalan sunyi yang ditempuh oleh Siti Maryam. Sebelum Siti Maryam, yaitu Nabi Zakaria sendiri. Ketika dia tidak mendapat anak, dia menjalani ada perintah uzlah, mengosongkan diri, jalan sunyi, ya. Jalan sunyi ini antara lain untuk apa? Untuk mendapatkan anak. Anak ini yang kemudian lahir disebut dengan nama Yahya, Nabi Yahya, kehidupan itu sendiri. Dalam bahasa Nasrani disapa dengan Yohanes gitu ya. Kalau kemudian, dari Cina ada ya, Lause ya? Lause termasuk. Lause. Yang paling agung dari semua itu ya Buddha. Ya, dia yang tertua. Ya, Siddhartha itu menjalani uzlah yang luar biasa, mengosongkan diri, meninggalkan kekayaan, meninggalkan istana, meninggalkan segala harta-harta, dan dia menemukan satu prinsip pencerahan. Akibat dia mampu menikam ke dalam diri. Jadi Buddha ini salah satu agama yang tidak bertuhan, tetapi boleh dikatakan seperti itu. Tapi dia bertuhan, gitu ya. Boleh disebut sebagai agama, tapi tidak bertuhan, tetapi Tuhannya kekosongan itu sendiri. Punya iman juga. Iman tapi mencari di dalam diri. Jalan itu juga ditempuh melalui jalan meditasi, jalan pengosongan, jalan bertapa atau samadhi, mengosongkan diri. Itu antara lain Buddha. Selain Buddha mungkin ada lagi tokoh-tokoh modern. Setelah itu Nabi Muhammad sendiri jalan uzlah. Ketika masuk ke Gua Hira itu jalan uzlah. Jadi semua agama itu didatangi dengan diam, dengan senyap, dengan kosong. Bukan kehebohan bazar. Seluruh ajaran-ajaran langit Tuhan itu didatangi dengan tidak gaya bazar. Jalan bersenyap-senyap, jalan bersepi-sepi. Musa datang ke Sinai menjemput perjanjian. Ini dalam sepi, tanpa disaksikan oleh sejumlah orang. Tidak bazar di situ. Nabi Muhammad menjemput kata Iqra di Gua Hira itu tidak dalam suasana bazar. Tidak dalam bazar. Dia dalam suasana yang lemah, sepi, jalan senyap. Ini jalan uzlah.
jalan tafakur menuju ke tafakur. Ini yang disebut oleh Askandar tadi itu disebut sebagai jalan untuk menemukan keburukan-keburukan jiwa yang tersembunyi. Itu salah satu jalan yang ditempuh oleh uzlah itu.